Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pengurus Masjid Agung Ruhama Takengon, Bapak Imam, seluruh jemaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali tausiah subuh ini dengan mengajak kepada seluruh jemaah memperbanyak rasa syukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, serta bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jemaah fardu subuh, pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia Takengon, dalam surat At-Tin ada potongan ayat yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ini sama-sama kita rasakan. Kita lihat diri tubuh kita memang begitu sempurna Allah ciptakan. Yang paling menarik adalah dibandingkan dengan makhluk dan ciptaan Allah yang lainnya, selain bentuk tubuh kita yang begitu sempurna diciptakan Allah, Allah bekali, Allah tambah dengan akal serta nafsu. Dalam kitab Durratun Nasihin dan penjelasan Abu Laits As-Samarqandi menyangkut tentang akal dan nafsu ini, Allah ciptakan jauh dari zaman kehidupan kita dan bahkan sebelum adanya Nabiullah Adam alaihi salam. Diceritakan, ini bahasa saya ya, bahasa kita, sesudah Allah itu ciptakan akal, lantas Allah dudukkan. Kemudian Allah bertanya kepada akal, wahai akal, kira-kira seperti itu, man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu. Lantas akal kita ini menjawab, anta Rabbi, kamu Tuhanku, wa ana abduka, saya hambamu. Bagus, kata Allah, sekarang engkau kuizinkan hidup di dunia, menyatulah dengan tubuh, bentuk tubuh kita tadi. Lantas yang kedua, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru Allah ciptakan nafsu. Nafsu ini supaya mudah kita pahami kan
Mungkin kita sepakat keinginan, kemauan, dorongan jiwa, ya, itu kun fayakun, jadi maka jadilah nafsu. Lantas sama yang Allah lakukan kepada akal sebelumnya. Saya ingin bertanya kepadamu, wahai nafsu, man ana wa man anta, siapa saya dan siapa kamu? Ternyata nafsu kita, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan, diam dia. Gerarai jawab, man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu? Di luar dugaan Allah, nafsu kita itu menjawab, ana wa ana, anta wa anta, saya, kamu, kamu. Ini membuat Allah murka. Diceritakan nafsu ini dimasukkan awalnya itu 100 tahun di dalam neraka jahanam tanpa ada fasilitas apapun. Ringkas cerita, sesudah 100 tahun Allah dudukkan kembali. Pertanyaan yang kedua kalinya, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya? Ternyata 100 tahun jemaah subuh yang dimuliakan Allah di dalam neraka jahanam belum membuat sadar nafsu manusia. Dia masih menjawab, ana wa ana, anta wa anta, saya, kamu, kamu. Wahai malaikat, masukkan sekali lagi nafsu manusia ke dalam neraka jahanam. Blok, masuk. Jangan ada diberikan fasilitas apapun. Ibarat ruangan, begitu berikanlah ruangan yang gelap, jangan diberikan makanan, minuman. Sudah 100 tahun baru Allah dudukkan kembali. Atas pertanyaan Allah yang ketiga kalinya, dan merupakan pertanyaan yang terakhir kalinya, man ana wa man anta. Ternyata tanpa ada fasilitas minum, makan, ruangan gelap, kira-kira seperti itu, baru dia menjawab, anta Rabb, kau adalah Tuhanku, wa ana abduka, saya adalah hambamu. Pendengar Radio Republik Indonesia Takengon, pemirsa Masjid Agung Rohama yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sedikit dari hikayah cerita ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, ternyata memang dari awal penciptaannya nafsu itu sedikit menentang di hadapan Allah. Ini bisa sama-sama kita rasakan hari ini. Ketika memang kondisi kita ini diduduki oleh nafsu, katakanlah yang posisinya nafsu amarah yang paling kurang baik, ya, nafsu yang paling jeleklah kita. Ada yang kedua, kadang-kadang posisi kita itu agak sedikit baik, nafsu lawamah. Hari ini beribadah, kadang karakternya baik, besok tidak, lumayanlah. Ada yang paling baik itu saudaraku, yang memang dia diduduki atau dihinggapi oleh nafsul mutmainnah. Ini yang kita harapkan, istiqomah beribadah, karakternya sesuai dengan aturan syariat Islam. Dia tidak mudah diperkuda oleh hawa nafsu, malah dia ingin mencontoh orang-orang yang baik, datang ke masjid, oh itu sholat sunat qobliyah subuh, dia kepingin seperti itu. Ada orang yang mengaji Al-Quran, dia tambah juga, dia kepingin mengaji, yang posisi nafsul mutmainnah. Jadi kalau memang dari awal penciptaannya, jadi wajarlah kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu bulan di antara 12 bulan selama setahun, yakni bulan suci Ramadan, untuk memuasakan nafsu manusia. Karena memang dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Aku tidak mengatakan aku terlepas dari berbuat kejahatan. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mendorong manusia atau kita
kepada berbuat kejahatan. Maka untuk itu saudaraku jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mengutip bukan hanya keterangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Islam untuk cara mengendalikan hawa nafsu adalah berpuasa. Ada juga satu apa yang pernah dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dia katakan bahwa untuk menundukkan dan bisa mengatur hawa nafsu adalah dengan cara berpuasa. Salah satunya bukan hanya puasa Senin dan Kamis, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia ibaratkan nafsu itu ibarat kayu kering, kayu yang sangat kering. Makan dan minum adalah sebagai bahan bakarnya. Ketika kita berpuasa, tidak makan dan minum, insya Allah nafsu juga akan semakin kering. Mudah-mudahan melalui puasa Ramadan tahun ini sampai nanti di akhir Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita bisa tergolong menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.